Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zikri dengan NIM 22042159. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video 1, yaitu mata kuliah keuangan negara, yang mana saya akan membahas materi mengenai konsep keuangan negara. Menurut FI1, keuangan negara ialah rencana kegiatan secara kuantitatif. Angka-angka diantaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang yang akan dijalankan untuk masa mendatang, lazimnya 1 tahun. KN diatur mengenai pengertian keuangan negara. Keuangan negara itu ialah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian keuangan negara menurut UU PTPK adalah seluruh kekayaan negara dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak kewajiban yang timbul karena yang pertama, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Yang kedua itu berada dalam penguasaan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Selanjutnya itu ruang lingkup dari keuangan negara. Pada hakikatnya, keuangan negara sebagai sumber pembiayaan dalam rangka pencapaian tujuan negara tidak boleh dipisahkan dengan ruang lingkup yang dimilikinya. Oleh karena ruang lingkup itu menentukan substansi yang dikandung dalam keuangan negara. Sebenarnya, keuangan negara harus memiliki ruang lingkup agar terdapat kepastian hukum yang menjadi pegangan bagi pihak-pihak yang melakukan pengelolaan keuangan negara. Ketika berbicara mengenai hukum, yuridis. Ruang lingkup keuangan negara menurut pasal 2 UKS adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan menganggarkan uang dan melakukan pinjaman. Yang kedua yaitu kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pajak. Yang ketiga yaitu penerimaan negara, yang keempat yaitu pengeluaran negara, dan yang terakhir yaitu penerimaan daerah. Dan selanjutnya itu pengeluaran daerah itu ada kekayaan negara, kekayaan daerah yang dikelola atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Yang ke-8 yaitu kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah atau kepentingan umum. Yang ke-9 yaitu kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam subbidang pengelolaan fiskal, subbidang pengelolaan moneter, dan subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Ruang lingkup keuangan negara meliputi yaitu yang pertama pengelolaan moneter. Hal ini dilakukan melalui serangkaian kebijakan di bidang moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah negara agar ada keseimbangan yang dinamis antara jumlah uang beredar dengan barang jasa yang tersedia di masyarakat. Yang kedua itu pengelolaan fiskal. Pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepebean, pendaharaan, dan pengawasan keuangan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan, pendapatan, dan pengeluaran belanja pemerintah. Yang terakhir yaitu pengelolaan kekayaan negara. Pengadaan barang dan kekayaan negara yang termasuk pengeluaran negara telah diatur secara khusus dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. Di samping itu, terdapat pula kekayaan negara yang dipisahkan, seperti pengelolaan yang diserahkan kepada perusahaan yang seluruh modalnya atau sahamnya yang dimiliki oleh negara. Perusahaan semacam ini biasa disebut badan usaha milik negara dan lembaga-lembaga keuangan negara atau yang biasa disebut dengan BUMN atau BUMD. Baiklah, mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.